bulan ketiga tuh kita udah bisa nge-screening gen ini kandungan kita. Terus nanti bisa kalau di Jepang itu legal, misalnya katakanlah janinnya itu ada kelainan gitu, katakan misalnya Down syndrome atau apa. Nanti parent-nya tuh bisa choose gitu, kayak mau di continue atau mau di ini gitu, di terminate gitu ya. Itu tuh di sana bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. IC Berbagi, a stage for the real expert, ya. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau adalah pemuda milenial, ya, pemuda milenial. Sekali-sekali kita nampilin pemuda yang umurnya lebih muda dari saya, ya. Kurang lebih 1-2 tahun lah di bawah saya. Oke, tapi sebelum itu kita panggilkan dulu nih para pendamping, para dokter-dokter yang setia mendampingi saya di episode Dr. IC Berbagi. Yang pertama adalah Dr. Ipo yang memakai baju merah. Po, assalamualaikum Po. Alhamdulillah. Jilbab merah, bajunya agak ungu sih, kurang matching Dok. Untung nggak pakai headset ya. Menjelang karena mau tahun baru 2022, jadi harus nyari yang agak kontras. Oh gitu. Ya. Oke, nah berikutnya adalah dokter ini nih, jauh-jauh datang dari Malang kayaknya ke Jakarta, dari yang dingin ke yang panas nih. Dokter Farahia Nabila. Dokter Nabila. Maria, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan produktif ya Dok. Iya, gitu ya. Enggak tahun baru juga kita harus memulai dengan produktif, ya. Ya. Oke. Nah, tamu kita kali ini ya, Dr. Nabila, Dr. Ipo, ini spesial ya. Karena apa? Kayak seperti biasa lah di episode Dr. IC Berbagi, tamunya pasti spesial walaupun nggak pakai telur. Nah, ini dia. Beliau adalah Raihan Dana Putradista, ya. Dia bachelor dari Universitas Indonesia di Fakultas of Farmasi ya di tahun 2013 sampai 2017. Lalu kemudian dari licentiate degree itu apa tuh? Apoteker Dok. Apoteker ya. Ambil profesi ya. Oke, jadi profesi ya 2017 sampai 2018. Terus kemudian master di University of Tsukuba, Frontier Program in Medical Science di tahun 2019-2021. Dan ini masih muda banget nih umurnya. Yes. Lahirnya itu tahun 95, bayangin ya. Aduh. Kebuka deh umur saya. Adik saya Dok. Adik saya yang jauh. Ini luar biasa kan. Banget Dok. Bener kan nggak salah saya bilang cuma 2 tahun di bawah saya dia. Sampai nol. Oke. Dan pada saat di Universitas Tsukuba ini yang menarik adalah dia belajar masalah ini nih CRISPR-Cas9 ya, CRISPR-Cas9 itu. Yeah. Itu mengedit gen itu. Yes. Ya, Masya Allah. Dan pada saat di farmasi belajar mengenai polymorphism ya. Polymorphism juga dan polymorphism, lalu kemudian CRISPR-Cas9 ini juga merupakan hal yang relatif baru ya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal tersebut ya sama beliau. Kita panggilin aja Raihan ya. Raihan Dana Putradista. Panggilannya Raihan. Raihan. Oke. Ya. Assalamualaikum Raihan. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke. Raihan, langsung aja ya. Kita bahas dulu yang pertama, polymorphisme. Polymorphisme itu biasanya dikaitkan dengan respon obat lah ya, yang berbeda-beda antar individu-individu. Apa sih sebetulnya polymorphisme itu? Mungkin kalau dari aku ya, simpelnya tuh polymorphisme adalah variasi. Jadi polymorphisme kan tuh ada bisa ditempatkan di banyak
banyak objek, banyak subjek gitu. Polimorfisme misalnya pada chemistry, pada kimia, berarti perbedaan struktur gitu kan, struktur kimia dari suatu senyawa dan lain sebagainya. Cuman kalau di yang aku lakukan, aku teliti di S1 aku di farmasi itu lebih ke gen, Dok. Jadi polimorfisme adalah variasi pada suatu sequence DNA. Jadi kan di dalam tubuh kita itu bukan dalam tubuh kita, maksudnya kita itu kan punya DNA yang berbeda-beda, fingerprints DNA-nya dari satu individu sama individu yang lain gitu. Dan dari situ terdapat suatu variasi dari sequence DNA di alel atau di lokasi tertentu yang apabila itu tuh berbeda, misalnya biasanya sih perbedaannya sebesar 1% dalam populasi, dan kalau misalnya itu terbeda, itu bisa terjadi suatu implikasi, Dok, klinis. Iya, baik. Nah, sequence DNA yang merupakan variasi itu kapan disebut sebagai polymorphism, kapan disebut sebagai mutasi? Bisa disebut sebagai polymorphism kalau misalnya sebenarnya perubahan genetik itu tuh bisa terjadi karena salah satunya mutasi. Misalnya kita terkena suatu bahan kimia yang bisa efek ke DNA kita gitu, atau memang dari lahir kita udah memiliki suatu perbedaan gitu, perbedaan terhadap sequence tersebut, Dok. Kalau misalnya dan itu tuh biasanya kita kan sekarang udah bisa yang namanya Sanger sequencing ya, Dok. Jadi udah bisa nge-full sequence kayak human genome gitu. Dan apabila diteliti kayak dari misalnya 1% dari populasi itu setidaknya rupanya ada loh beberapa populasi yang genetiknya tuh beda dibanding yang populasi yang dominan gitu. Misalnya yang aku teliti itu di bagian promotor suatu gen, misalnya gen X gitu, di nomor 300 gitu. Misalnya yang harusnya orang-orang tuh di nomor 300 adenin gitu, tapi yang kita punya misalnya guanin misalnya kayak gitu. Nah itu sih kayak yang membuat suatu implikasinya, Dok, gitu, implikasi klinis yang bisa jadi kalau kita dikasih obat tertentu, obatnya jadi kurang responsif, atau misalnya kita sendiri yang gen itu bisa misalnya mengurangi kemampuan transkripsi dari suatu proses di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa misalnya kalau yang saya ambil tuh hiperbilirubinemia. Jadi karena ada suatu mutasi di suatu gen X di lokasi tertentu, kemampuan transkripsi gen yang dapat mengkonjugasi bilirubin tuh berkurang, Dok. Dan itu bisa bikin hiperbilirubinemia, misalnya kayak gitu. Jadi seorang neonatus jadi mudah terjadi kuning ya, hiperbilirubinemia, karena dia ada polimorfisme di gen tertentu ya. Betul, bisa seperti itu. Jadi artinya polimorfisme itu bagian dari mutasi begitu? Bisa dibilang mungkin bisa kali ya, Dok, menurut aku. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita tanya dulu nih sama para dokter-dokter pendamping. Gimana? Sorry, Dok, tadi ada selingan sedikit. Selingan ya. Ya. Jadi gini, Mas Rehan, kalau polimorfisme berarti kan dia responnya berbeda tiap orang. Nah, cuma terkait untuk kita nih sebagai klinisi ngasih obat kan kita nggak bakal ngecek sampai dia punya polimorfisme. Iya, untuk si pasien ini. Jadi kalau kita ngasih obat tuh kan kita cuma sebagai dari teratur nih, biasanya obat A bisa buat yang pasien dengan istilahnya obat demam deh, yang gampang aja, obat demam. Nah kan responnya ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi pasien saya itu ada yang pertama dengan obat yang biasa kita pakai itu udah berespon, ada yang harus kombinasi. Bahkan ada yang saya sudah kasih obat A, B, sampai C tidak turun juga. Yang kadang-kadang, itu karena sentral. Nah, apa mungkin ini gara-gara masalah yang tadi Mas jelaskan itu? Iya, menurut aku mungkin banget sih, Dok. Dokter Ipo, itu tuh merupakan hal yang mungkin sih menurut aku. Kayak
kita nggak bisa meng-assume kayak semua pasien tuh bakal mendapatkan respon yang sama dari suatu terapi sih menurut aku. Karena menurut aku kayak banyak banget faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu obat tentunya kan dok. Kalau misalnya yang aku tahu ya, kalau sekarang tuh di negara-negara maju tuh udah ada yang namanya precision medicine. Jadi kayak mereka itu menentukan suatu obat berdasarkan semua informasi dari pasiennya itu termasuk informasi genetik di mana dilakukan genetic screening, dilihat nih mana sih misalnya suatu mutasi-mutasi yang memang dominan gitu dalam pasien yang dapat mempengaruhi misalnya efektivitas suatu obat, dan nanti dari situ akan disesuaikan gitu obat yang optimalnya kayak gitu. Tapi mungkin nggak tahu deh kalau misalnya di sini dok, kayak apakah udah berjalan hal seperti itu? Jadi menarik loh, Mas Rehan, kalau misalnya tiap obat beda dong, efeknya juga beda. Nah kan Mas bilang, oh kita ada screening nih mutasi atau screening gen. Tapi untuk obat kan dia nembaknya macam-macam kan. Apakah setiap kita mau ngasih obat dicek, atau sekali cek yang Mas kerjakan di luar itu, sekali cek dia udah bisa mengarrange, oh ini aman buat obat yang ini gitu. Iya, jadi ada namanya full dan ini kalau misalnya di Jepang tuh terkadang sebelum orang menikah tuh melakukan genetic screening. Jadi kayak nanti dari situ bisa dilihat kayak apakah dia misalnya nggak cuman gen yang responsif dengan obat, misalnya apa-apa aja yang ada itu di screening, tapi misalnya apakah dia katakanlah dia membawa gen Down syndrome, atau misalnya dia bisa membawa thalassemia atau apa, itu bisa ketahuan tuh dari genetic screening itu. Dan kayak dari situ mungkin nanti practitioner-nya atau healthcare profesionalnya bisa tahu gitu informasi lebih dalam lagi dari pasiennya, dan nanti bisa memberikan obat-obatan yang memang sesuai dengan genetic fingerprint-nya dia gitu. Ini menarik ya. Jadi artinya udah ada list untuk screening ya, screening gen, termasuk untuk polymorphism itu sebelum menikah ya. Iya. Jadi bukan cuma ini ya, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino ya. Karena kan mereka ini ya, menarik sih dok. Aku juga baru tahu. Terus di sana juga aku dikasih tahu katanya kalau misalnya nih neonatalnya sendiri tuh bisa di screening. Aku agak lupa deh, seingat aku bulan ketiga tuh kita udah bisa nge-screening gen ini kandungan kita. Terus nanti bisa, kalau di Jepang itu legal, misalnya katakanlah janinnya itu ada kelainan gitu, katakan misalnya Down syndrome atau apa, nanti parent-nya tuh bisa choose gitu, kayak mau di continue atau mau di ini gitu, di terminate gitu ya. Itu tuh di sana bisa. Iya, nah kita belum familiar itu. Ya memang mesti lintas sektoral. Iya. Oke. Nah, Nabila gimana? Ini kayak anak gue namanya soalnya. Ya, dok. Jadi jadi seru ya dok. Gue bukan milenial nih. Ya gimana? Anaknya dokter IC. Dok, maksudnya kira-kira untuk Mas Rehan sendiri, apakah ada mungkin sebaran atau profil mungkin khususnya di Indonesia, misalnya kalau Indonesia kan lebih luas ya, kalau misalnya mungkin di Jakarta, gimana sebaran yang kira-kira menunjukkan sebenarnya kalau kita polimorfismenya itu lebih ke arah mana sih untuk profil atau sebarannya, itu bagaimana yang mungkin bisa menunjukkan, tapi sepertinya sedikit ya, maksudnya masih terlalu ekstraktif ya. Jadi kira-kira apakah ada sebaran atau profil yang menunjukkan polimorfisme atau gen tertentu yang kira-kira di Indonesia, misalnya khususnya di Jakarta, untuk yang terbanyak itu apa sih kayak gitu? Atau kalau nggak ada di Indonesia, dan saya yakin belum ada, di Jepang aja dah gitu ya, atau di tempat-tempat lain. Jadi pemetaan polimorfisme yang menyebabkan adanya perubahan dari tata laksana. Iya, kalau mungkin kalau misalnya yang aku tahu ya, di penelitian aku sih yang aku lakuin di Indonesia tuh lumayan, walaupun mungkin sampelnya nggak banyak ya, ada 41, tuh merupakan sedikit indikatif kalau misalnya ada mutasi di gen UGT1A1
di nomor 3289 di mana T-nya berubah menjadi G. Nah, itu tuh dia ada 2 implikasi sih, Dok, dari itu. Yang pertama tadi hiperbilirubinemia karena 60% aktivitas transkripsi dari gen itu tuh menurun. Jadi dia kan lokasinya di transcription factor ya. Maksudnya di promotor. Ya. Jadi dengan ada mutasi di situ, transcription factor tuh menempelnya di situ agak susah. Jadi karena dari situ nanti dia berubah jadi proteinnya juga lebih sedikit gitu loh. Jadi nanti karena gen ini berperan dalam mengkonjugasi bilirubin, dia bakal lebih kurang konjugasinya, hiperbilirubinemia. Terus yang kedua, dia juga mengurangi sensitivitas ke fenobarbital. Itu sih yang aku tahu. Kalau misalnya dari yang diteliti di Indonesia, dan aku neliti itu di Bengkulu yang emang rasnya lebih homogen, sama di Jakarta yang lebih maksudnya lebih banyak rasnya kan. Orang Jakarta kan mixing pot gitu ya, kayak dari semua ras ada gitu. Dan rupanya both type of kayak yang lebih yang tertutup ras yang beneran Bengkulu aja, sama di yang lebih banyak rasnya tuh ketemu gitu sih yang gen itu dari 41 sekitar 50%-an deh seingat aku tuh ada gitu. Jadi kayak mungkin ini juga bisa jadi suatu penemuan sih gitu. Tapi kalau misalnya yang dominan itu mungkin bisa cari sendiri di Google. Banyak banget soalnya ya. Tapi pasti banyak banget karena banyak banget kayak gen kita tuh terlalu banyak, terus nanti implikasinya juga terlalu banyak gitu. Nah, benar. Ini jadi concern juga dari saya, dan pertanyaan juga. Bagaimana pada saat awalnya orang menentukan bahwa satu gen tersebut berperan nih, dengan menjadikan satu gen itu tersebut polimorfisme gitu loh. Bagaimana orang tuh mencari ini gen ini nih yang berperan dalam polimorfisme gitu. Gimana tuh pada saat awalnya? Mungkin pada saat awalnya mereka melihat dulu database-nya nih, kayak berapa persen kayak yang misalnya dari yang mengalami suatu indikasi klinis gitu, kayak dicek nih berapa persen kira-kira orang yang mengalami itu. Terus itu dikonfirmasi dengan melakukan sequencing, atau misalnya nanti dia kalau aku sih waktu itu pakai PCR gitu. Jadi nanti ketahuan gitu loh dari semua sampel darah orang pasien yang katakanlah hiperbilirubinemia, terus dilihat, terus dilihat terus kayak misalnya rupanya memang ada suatu implikasi, karena misalnya dari severity-nya juga bisa kelihatan sih, kayak semakin kan ada yang kan kita punya 2 alil ya. Jadi misalnya ada yang homolog, ada yang heterolog gitu. Mungkin yang homolog akan lebih parah gitu ya, dampaknya dominan-dominan gitu misalnya. Nanti itu bisa terlihat sih, Dokter Aiki, kayak gitu. Iya. Jadi artinya kita pakai NGS biasanya ya, pakai database itu dulu ya. NGS, lalu kemudian dari situ terus kemudian kita coba korelasikan dengan penemuan klinis ya. Iya. Ya, karena mereka udah di sana udah punya database ini ya, whole genome sequencing. Whole genome sequencing human. Nah, itu jadi menarik nih, karena kita kan kalau di sini hanya lihat dari yang ditemukan sama orang luar tuh demikian gitu ya. Lalu kita coba secara sendiri-sendiri ya, artinya pakai Sanger biasanya kita pakai ya gitu. Terus gitu. Ya. Oke. Dan itu 1%. 1% itu menunjukkan bahwa dia minimal atau gimana? Kalau misalnya dari pengertiannya sih ditemukan setidaknya itu ditemukan 1% populasi gitu. Dan itu merupakan variasi normal kan? Iya. Oke, nih makin asyik, makin dalam makin asyik ya. Oke. Iya. Po, gimana Po? Bentar Dok, saya mau mencerna. Mas Rehan, sorry. Polimorfisme itu bukannya sifatnya individual ya? Iya, makanya kan kayak itu muncul di suatu individu, dan itu bisa
apa ya namanya, seperti bisa dibilang kayak seperti fingerprint kita loh sebagai manusia kan, kita tuh terbentuk genetik make up kita beda-beda kan, DNA kita beda-beda. Jadi kayak kalau misalnya itu terjadi di aku, belum tentu itu terjadi kamu kayak gitu. Kayak apa sih, apa istilah mudahnya gitu. Jadi benar kayak itu emang terkesan individualized sih. Ya. Jadi terus nanya lagi Mas Rehan, kalau memang kita ternyata termasuk yang polimorfisme, jadi kan untuk pasien yang dapat terapi obat kan Mas tadi bilang, oh mungkin responnya beda. Nah respon yang beda itu bentukannya selain respon yang berbeda, efektivitasnya mungkin beda. Betul. Oke. Terus pertanyaan lagi, kalau misal dia ada respon obat A, B, C, biasanya kan kalau farmasi itu harus tahu tuh, dok ini kalau obat A sama B ini nggak bisa nih, nanti yang A nggak efektif atau gimana. Nah, polimorfisme sendiri apakah bisa membuat orang itu yang biasanya dia ada kontra, dalam arti obat A, B kontra, tapi karena dia polimorfisme malah mungkin dia dengan obat A sama B malah bagus. Mungkin nggak seperti itu? Efek polimorfisme sendiri. Kalau yang seperti itu aku belum pernah dengar ya, kayak misalnya dengan suatu kombinasi obat jadi kayak beda gitu. Tapi yang ini tuh lebih ke benar tadi, efektivitas bisa menurun, atau mungkin selain itu aku juga jadi baru ingat efek samping, kayak bisa memberikan efek samping yang mungkin lebih severe dan lain sebagainya, daripada karena bisa jadi lebih hipersensitif gitu terhadap suatu obat tertentu gitu. Jadi lebih ke si satu obat ini efeknya ini turun, or kayak bisa nyebabin efek samping yang lebih tinggi gitu. Ya karena kan obat tuh cobanya pada populasi umum, ya kan? Jadi segala dosis, kemudian cara pemberian itu dicobanya pada populasi umum. Tapi pada beberapa persen yang terdapat polimorfisme, kok efeknya berbeda. Pasti efek yang berbeda kan efek yang tidak kita harapkan, kan? Iya. Ya gitu. Jadi mungkin menjelaskan apa yang dijelaskan sama Dr. Rehan tadi ya. Oke. Nabila masih ini nggak? Kebayang udah kebayang belum? Nah, kurang lebih lah dok. Ini macam kayak future kan, ini kurang lebih ya kalau misalnya di Indonesia mungkin ya dok ya, karena kan penelitian ataupun ini kan nggak banyak ya, kurang lebih yang seperti saya ketahui sih kayaknya masih belum ya kak ya, apa gimana Mas? Bingung kan manggilnya kak Mas? Di Indonesia. Iya nggak sih Mas? Untuk gimana ya kan lalu milenial gitu. Aduh, orang jenius begitu bingung nggak? Kalau misalnya di sini kan juga maksudnya karena seperti kayak tadi database dan sebagainya di Indonesia sepertinya juga banyak ya gitu untuk mengetahui. Untuk cek untuk gen juga dan sebagainya, yang saya tahu masih di lembaga Eijkman ya, atau mungkin ada yang lembaga lain. Banyak. Ya, mungkin banyak ya. Banyak. Di Darmais bisa. Ya, di Jakarta. Oke. Silakan Rain. Iya. Ya sih kayak masih limited sih, bener kayak untuk di Indonesia masih limited, terus juga mungkin masih beberapa juga masih banyak yang di studi lebih lanjut lagi. Memang masih masih belum bahkan mungkin belum ada ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi harapannya kan adalah seperti yang tadi Dr. Ashi bilang, sejauh ini kan emang obat itu dibikin yang one size fits all gitu ya, yang lebih umum gitu. Tapi ya memang ada populasi tertentu mungkin sedikit pas kita lihat kurang responsif terhadap itu atau memberikan efek samping yang itu semua sebenarnya bisa dihindari dengan bisa dibilang dengan precision medicine itu, dok. Cuman yang menarik sih kalau sekarang kita lihat nih misalnya di YouTube gitu, banyak loh sekarang kayak YouTuber itu kayak melakukan kayak, kalau nggak salah satu yang nama si alat yang mereka pesen gitu namanya tuh Ancestry in Me gitu atau gimana. Jadi mereka mesen kayak suatu genomic kit gitu. Nanti kayak salivanya mereka kirim gitu dari lab tertentu yang ada. Terus nanti kayak mereka bisa lihat tuh kayak
wow ras aku misalnya 90% ini, 5% ini gitu-gitu. Terus kayak mereka share, terus nanti kayak rupanya aku kaget di beberapa YouTuber yang aku tonton itu aku agak kaget karena memang selain rasnya doang dia juga ngelihat kayak penyakit yang kemungkinan gue tuh lebih prone ke diabetes, terus kayak dia lihat juga kayak obat yang ini nggak bisa di aku, jadi kayak wah berarti kayak sebenarnya si saliva yang desain itu sampelnya di tesnya ini ya mungkin full sequence ya atau gimana gitu, kayak dia bisa membreakdown banyak banget gitu hal-hal nggak cuman dari ras. Awalnya memang mungkin mereka challenge-nya cuma mau tahu gue rasnya apa gitu loh. Nanti mereka sok kaget gitu kan ya. Wah aku 1% misalnya Asian padahal kayak gue nggak ada muka Asianya gitu loh. Gitu kayak gitu-gitu. Terus kayak tapi pas di akhir end result itu kayak banyak kayak dikasih tahu diabetes apa ada prone to diabetes ada apa kayak oh rupanya di luar sana tuh hal kayak gitu nggak susah-susah banget kok dilakukan gitu loh, kayak ada sampling tools-nya gitu, tapi aku kurang tahu sih kalau di Indonesia kayaknya belum terdengar gitu. Ya itu ke arah farmakogenomik ya berarti ya. Iya. Seru, jangan-jangan gue ini kau kasihan nih Po. Bisa loh Dok. Ya, bisa ya, 5%-nya kali Dok. Dan itu juga bukan cuma buat obat kan, Rehan ya. Bisa aja misalnya kan sekarang kan orang yang ngerokok sombong, itu dia nggak ngerokok kena kanker paru, saya ngerokok nggak kena. Nah itu mungkin karena adanya polimorfisme itu ya. Iya bisa Dok, luas banget emang. Kalau gitu Dok, kalau mengenai polimorfisme Mas Rehan, misalnya di awal, yang kayak tadi bilang ngerokok, di awal belum merokok, terus merokok 10 tahun kemudian, apakah akan terjadi perubahan? Hasilnya? Awal belum merokok, terus 10 tahun kemudian. Apakah polimorfisme bisa berubah? Menurut aku enggak sih, itu udah suatu yang genetik yang emang udah ada gitu ya. Dan kebanyakan tuh memang jadi kan kayak suatu penyakit ini juga aku belajar dari sana itu ada banyak faktor, bisa dari environment, terus genetik sama environment dan genetik sih. Terus dan itu tuh perannya sama gitu loh. Jadi kalau misalnya aku nggak punya potensi gitu gennya gitu, terus misalnya teman aku misalnya punya potensi gennya, misalnya aku yang lifestyle-nya agak lebih asal gitu, tapi teman aku misalnya lifestyle-nya itu dia juga asal, terus dia juga misalnya punya potensi, dia bakal lebih tinggi lagi kemungkinan terjadinya di bangsa aku kayak gitu. Intinya polimorfisme nggak bisa diubah ya, cuman yang dari yang luar-luar eksternal aja yang. Iya, lifestyle-nya kita bisa ubah dengan lifestyle kita gitu loh. Kayak kita udah tahu kita lebih prone ke penyakit itu, berarti kita harus lebih waspada, kita harus lebih kayak kalau misalnya teman aku misalnya diabetes gitu ya, misalnya teman aku konsumsi gulanya dia bisa banyak gitu, tapi cuman karena aku punya suatu suatu perbedaan polimorfisme tadi, ya aku harus lebih hati-hati nih ke gula gitu misalnya. Iya. Kalau misalnya TBC, misalnya ada polimorfisme yang mempermudah ke arah sana, ya mesti gizinya bagus, mesti vaksin yang benar gitu kan. Betul. Iya. Jadi polimorfisme itu nggak berubah. Itu destiny kita, ya kan. Tapi ini loh Dok, sekarang gene therapy kayaknya juga ada. Itu. Nanti kita bahas itu karena kan berhubungan dengan CRISPR-Cas9 itu. Tapi saya belum puas nih dengan masalah polimorfisme. Tadi kan ada genetik, kata Rehan, genetik sama lingkungan. Nah, kan ada istilah epigenetik, Rehan. Nah, seberapa jauh pengaruhnya? Menurut aku epigenetik juga memberikan pengaruh sih. Jadi epigenetik ini benar nggak sih kayak bagaimana behavior kita dan lingkungan kita tuh dapat mengubah suatu mungkin suatu fungsi di tubuh kita menjadi berubah gitu kan ya Dok. Menurut aku tuh ngaruh sih menurut aku, karena kan sel
kita itu punya sel kan, dan sel kita kan terus kayak beraktivitas gitu kan, terus melakukan replikasi terhadap DNA dan lain sebagainya. Apabila misalnya kita punya lifestyle yang buruk gitu, atau misalnya itu ya mungkin kita akan bisa juga sedikit mengalter bagaimana kerja daripada si selnya tersebut gitu. Tapi menurut aku kalau epigenetic change itu masih reversible gitu loh, masih bisa dikembalikan gitu. It's not something that kayak yang polimorfisme tadi. Jadi kayak dengan kita kembali gitu, kita jauhi exposure-nya, menurut aku itu bisa reversible gitu. Epigenetik itu bukannya sesuatu yang juga diturunkan berdasarkan apa yang dikonsumsi dari ibu kita, dari nenek kita mungkin gitu, atau dari orang tua kita lah gitu. Seperti itu? Kayaknya ya sih dok, kayaknya mungkin ada sedikit pengaruhnya, tapi yang lebih berpengaruh tuh dari apa yang what we eat gitu. It's what gonna make up our body gitu sih dok. Jadi kayak ada faktor environment dan genetik. Kalau genetik lebih ke tadi DNA sequence variasi tadi, terus kalau yang environment lebih ke epigenetic modification. Jadi kayak bisa berubah gitu selnya dan lain sebagainya. Nanti tapi itu seingat aku ya reversible sih. Oke. Nah, udah puas polymorphism? Satu lagi dok. Mas Raihan, kan kadang-kadang jadi polimorfisme ini kan sebenarnya ya masih dalam tahap ya di luar negeri sudah, di kita belum. Nah, saya mau nanya di luar negeri itu sejauh mana ya untuk obat ya? Apakah ada misalnya obat-obat yang sifatnya terlalu toksik tapi dibutuhkan? Seperti obat kanker dan obat buat jantung. Kan ada beberapa yang memang toksik ya, ada efek samping yang besar ya. Iya. Itu polimorfismenya sudah sejauh mana di luar? Jadi ternyata buat gen ini tuh nggak cocok, ini itu sudah ada yang di luar negeri. Kayaknya udah ada sih dok, khususnya justru itu precision medicine itu mungkin akan lebih dikerucutkan untuk patient population yang seperti itu, yang memang harus menerima obat yang lebih berat gitu dibandingkan misalnya paracetamol sama obat kemo kan beda gitu ya. Beda. Jadi kayak populasi itu kayaknya akan lebih beneficial juga, karena dari sekali screening itu dia juga udah bisa tahu juga misalnya emang mutasi dari kansernya tuh di mana-mana aja, dan maksudnya kan kanker sendiri ada juga yang disebabkan oleh mutasi daripada ininya kan. Kalau kita bisa lebih tahu lagi gen yang mana atau di posisi mana yang menyebabkan kanker itu, semakin mengerucut lagi, semakin presisi lagi pilihan terapi untuk pasien itu gitu. Dan dengan adanya COVID ini kan kita udah terpaksa ya, dalam tanda kutip terpaksa belajar whole genome sequencing ya, mengenai jenis-jenis virus kayak gitu kan, sehingga kemungkinan nggak terlalu jauh lagi nih Nabila, bahwa kita akan ke arah sana. Kita udah terbiasa. Dulunya kita PCR nggak familiar, sekarang kita udah setiap orang ngomong PCR gitu ya. Terus sekarang whole genome sequencing, terus whole exome sequencing, nantinya juga akan familiar nih, ya kan? Jadi bukan masa depan, tapi nggak jauh-jauh amat kayaknya kalau prediksi saya. Mata berarti. Dok, satu lagi, Mas Rehan, itu berapa lama sih pemeriksaannya? Tergantung. Oh iya tergantung. Tapi kayaknya ya kurang lebih sebulan deh. Sebulan bisa. Tapi itu yang aku tahu dari yang kalau misalnya dia ngirim kit itu macam-macam, ada yang bisa sebulan, ada yang 2 minggu. Tapi itu ada price-nya juga. Jadi kayak beda-beda tiap ini. Wow. Okay. Nah, tadi mengenai terapi gen. Pada saat di Jepang itu udah sampai ke human apa masih animal, Ryan? Di Jepang kayaknya masih animal sih dok. Animal ya. Masih gen therapy in human. Tapi mungkin karena jujur aku nggak fokus ke situ. Itu ada lab beda lagi, lab teman aku yang di situ. Mungkin lab kayak bisa yang expert lainnya dok. Cuman setahu aku
setahu aku kebanyakan sih masih animal model ya. Animal model ya. Aku belum tahu yang human gitu. Dan di Tsukuba itu memang ada animal lab-nya di situ? Ada. Aku tiap hari ke situ. Oh gitu. Iya. Kasih makan tikus-tikus aku. Dan memberikan hasil yang bagus. Berapa lantai, Han? Aku tuh di lantai 3. Kalau nggak salah ada satu lantainya. 5 lantai. 5 lantai animal semua tuh ya? Animal semua. Tapi beda-beda. Kita tuh ada A, B, C, sama D. Kayak A itu tuh misalnya si tikus, terus nanti ada anjing di B kalau nggak salah. Ada chimpanzee gitu-gitu macam-macam. Chimpanzee. Wow. Rabbit kayak gitu ada semua. Di gedung-gedung yang berbeda-beda ya? Gedungnya beda-beda, dan kayak kalau kita kan juga ada lab virologi ya Dok, tapi aku nggak mainin karena itu bukan bidang aku. Virologi itu juga ada di satu lantai sendiri yang emang harus dengan peralatan yang steril itu gitu. Iya. Yang pakai baju astronot gitu masuknya. Dan itu menarik emang. Setahu gue memang di Jepang juga seru banget tuh mainin ngedit gen. Nah, mengenai CRISPR-Cas9 sendiri itu apa sih sebetulnya, makhluk apa itu? Itu saya mau saya tanyain Dok. Jadi CRISPR-Cas9 itu adalah suatu CRISPR itu kan suatu pola gitu yang ditemukan di di bakteri, awalnya bakteri Streptococcus pyogenes itu. Nah, dari situ tuh dia itu dapat bisa dibilang dia tuh dapat kayak dengan mengambil edit gen dari situ, si gen itu tuh awalnya dibuat sama si bakteri itu untuk dia tuh ada infeksi yang masuk, nanti dia bisa kenalin, terus nanti dia bisa tambah lagi ke gennya dia, terus nanti kalau misalnya ada yang infeksi selanjutnya dia bisa mencegah kayak gitu. Nah, dari sistem itu beberapa partnya nih diambil dari si virus itu. Jadi nanti kita bisa, jadi tujuannya adalah itu untuk nge-edit suatu gen Dok. Jadi nanti si Cas9 ini akan diambil untuk nge-cut suatu kayak guntingnya gitu, untuk daripada suatu gen yang mau kita alter. Jadi misalnya katakanlah aku mau nambahin suatu yang aku lakuin di Tsukuba itu adalah aku kayak bikin si mouse aku ini bisa nge-express suatu gen yang nanti apabila direaksikan dengan antibody itu nanti dia bisa memberikan suatu kayak localization sinyal gitu. Jadi dia itu nanti dari Cas9-nya ini yang diambil dari bakteri itu, dia bisa nge-cut nih tempat aku yang mau aku edit di mana. Terus nanti aku bisa bikin kayak namanya single guide RNA gitu. Yang nanti bisa masuk ke tempat lokasi itu. Terus nanti ada juga endonuklease kalau nggak salah, nanti dia bisa jadi kayak lemnya gitu. Kayak jadi nanti kita bisa dari itu kita bisa terserah kita mau insert or kita mau delete, itu juga bisa gitu daripada gen itu. Kayak gitu. Wah, jadi CRISPR sama CRISPR-Cas9 itu CRISPR beda, Cas9 itu beda ya? Iya, kayak beda gitu. Dan dia pada saat dia pengen motong, pengen nyambung, itu digabungkan sistem tersebut gitu ya? Iya. Oke. Jadi kita mau gen apa nih? Iya. Mau anaknya cakep ya? tinggal rubah lagi nih. Hidungnya mancung nggak apa enggak ya? Nantinya ke situ ya? Bisa dan ke mutasi tertentu yang memang implikasinya parah, mungkin kalau itu gennya di delete akan lebih baik gitu. Misalnya ada untuk insertion itu bisa, karena sebenarnya di mouse ini kalau di aku ya, jadi itu kan nanti di editnya itu mulai dari embrionya, jadi ntar disuntikin gitu ke embrionya, dan itu chance-nya cuman
30% nih dari banyak dari si keturunan filialnya itu yang bisa positive mutation. Jadi awalnya banget karena ini sangat specialized, Dok. Jadi yang ngelakuin itu adalah animal center di Tsukuba. Jadi kayak itu tuh ada labnya sendiri, lab animal center. Jadi animal modeling, CRISPR-Cas9 itu mereka yang ini. Dan kayak kalau kita bisa itu tuh kita dibutuhin banget deh. Kayak maksudnya dicari banget sama orang-orang deh kalau bisa beneran nyuntikin. Karena emang prosedurnya susah banget. Tapi nanti dia nyuntikin ke embrio, terus dia lakukan proses-proses tersebut. Terus nanti kalau misalnya si bayinya nanti kan tikusnya hamil kan, terus nanti tuh cuman 30% dari keturunannya tuh yang positif, dan dari situ tuh aku baru mulai tuh research aku kayak lakuin PCR gitu buat nanti aku desain gimana caranya buat dari PCR itu ketahuan gitu loh mana yang memang ada include gene yang aku udah insert gitu. 30% yang positif itu maksudnya gimana? 30% yang CRISPR-Cas9-nya berhasil gennya tuh masuk. Oke, berarti ada chance 70% nggak berhasil dong? Iya, kalau di tikus. Yes, karena memang ya sulit sih, Dok. Tapi nanti kalau udah berhasil itu nih, kan nanti aku bakal nyimpen nih yang udah berhasil. Kalau ntar dinikahin ya udah anaknya bakal berhasil semua gitu. Oke. Tergantung allele-nya ya. Ada yang homozigot, ada yang hetero. Nanti kalau hetero berarti kan A besar A kecil A besar A ya 25 50 25 ya 25 50 25 betul. Kalau misalnya yang homolog berarti 100% semuanya nanti akan berhasil terinsert kayak gitu. Nah di situ sih. Oke. Terus ada ininya juga sih, Dok. Mungkin ini ya kenapa nggak bisa dilakukan di manusia karena ada off targetnya juga. Jadi ada memang ada off targetnya. Jadi nanti si tikusnya ini misalnya aku ada nih satu tikus yang dia ada insert gene-nya tapi nggak lengkap. Kayak misalnya kan aku masukin 30 base pair gitu kan, suatu senyawa, tapi kok kayak cuman 28 gitu yang masuk. Terus nanti duanya kemana kayak gitu. Jadi mungkin ada sedikit off target efeknya dari CRISPR juga, dan mungkin kalau itu kan di tikus implikasinya kalau adik aku sih dia jadi kayak kulitnya tuh agak hilang gitu, Dok, gitu. Jadi kayak itu tuh mungkin bahayanya di manusia juga ada ya kali. Iya. Saya jadi ingat yang scientist China ya, yang He Jiankui itu. Kenapa tuh, Dok? Yang dia langsung cobakan ke embrio manusia. Wah, gene editing baru tahu. Wah, aku baru tahu itu gimana ceritanya. Itu ramai itu di 2018 bahkan ya. Jadi langsung diuji cobakan ke manusia, ya kemudian diprotes lah sama komunitas saintis dunia ya gitu. Sampai kalau nggak salah di penjara apa tuh orang. Oh iya. Gitu. Oke. Ya karena memang kita harus berhati-hati ya. Bahkan di Jepang aja masih skalanya animal kan. Iya, masih animal. Dan ya. Nah, coba Nabila. Apa yang masih belum? Ini seru nih. Iya, seru. Ya, kita bisa nanti mungkin ke depannya in the future bisa misalnya kadang kan ada, Dok, pasangan-pasangan misal yang ternyata setelah mereka cek atau mereka lihat riwayat keluarga, ternyata setelah kalau misalnya nanti menikah, mungkin nanti bisa menghasilkan misalnya kayak thalassemia yang mungkin ya kasihan juga nanti anaknya dan sebagainya. Jadi akhirnya nggak bisa bersatu tuh, Dok. Kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya ini dilakukan dengan cara yang tepat, mungkin juga bagus ya, Dok. Cuman ya itu tadi harus, karena kan ada pro kontra, karena secara nggak langsung kan kayak kita bermain-main menjadi Tuhan gitu ya, Dok. Kayak mengedit gitu kan, Dok. Nah, tapi kalau misalnya bagus, misalnya maksudnya dengan cara yang tepat, mungkin dengan kita nggak tahu ya, mungkin ada protokol khusus seperti itu, sebenarnya bagus sih, Dok, untuk membantu manusia ya, Dok, ya secara itu sendiri. Cuman ya harus hati-hati itu sih, Dok, ya gitu. Ya, memang sampai tadi kan ada yang tikus yang sampai nggak ada kulitnya, nah itu kan juga kasihan kan, karena itu kan juga individu kan manusia kayak itu juga. Iya. Mungkin seremnya juga bisa kalau misalnya ini seremnya juga, Dok.
ini aku diceritain sedikit sama sensei aku kayak kalau misalnya ini bisa di human, ini bisa bermain sama umur kita loh, panjangnya telomer kan telomer itu kan menentukan panjang umur kita. Kalau misalnya we do like insertion or editing di sana, kita jadi immortal tuh bisa aja gitu kalau dengan protokol yang misalnya udah lebih baik dan lain sebagainya. Jadi kayak terlalu banyak. Wow, jadi kayak vampir ya dong, sekarang nggak vampir. Iya. Kemungkinan yang di film juga bisa terjadi. Sci-fi itu menurut aku mungkin banget. Mungkin aja kan? Dengan berkembangnya banyak banget. Dan yang CRISPR ini kan dapat Nobel kan si yang penelitinya itu. Karena memang sebenarnya implikasinya bagus banget sih. Cuman ya powernya besar banget gitu, terlalu banyak yang bisa dilakukan gitu di ini. Iya, kayak semua bisa dilakukan gitu ya. Semua bisa dijadikan apapun gitu. Iya. Ya, nah di situ sains harus berinteraksi dengan etik ya. Iya, betul dok. Makanya tuh scientific ethics adalah hal yang harus diambil kalau mau lulus. Oh gitu. Iya, harus tanda tangan bla 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 kalau di masa depan masuk kita legal itu. Iya. Oke deh. Silakan kalau misalnya masih ada unek-unek. Iya. Mas Rehan, tapi kalau yang tadi Mas Rehan ceritain tentang CRISPR-X9 itu kayaknya tuh bagus kalau kan tadi Mas Rehan kayak cerita mengenai imun ya, kayaknya masa nyambungnya ke imunologi. Jadi kalau memang ada yang perlu ya kan perlu ada yang dipotong atau dihapus itu bisa kan untuk meningkatkan imunologi, bagus tuh. Jadi kalau dikembangkan dari awal buat yang beberapa orang ataupun yang udah gede kita ambilnya yang situ. Jadi untuk layarnya ke situ, tapi bisa ya di luar sudah ada belum? Kan ini kan kalau yang tadi Mas sekilas ceritakan itu mengenai sesuatu yang mengubah, tapi yang kita kan sebenarnya nggak mengubah, cuma menaikkan imunnya aja. Iya. Ada nggak? Udah ada nggak? Udah dikerjain belum? Kayaknya belum sih, karena ini juga sesuatu hal yang lumayan masih 5 tahun 10 tahunan gitu kan baru, jadi kayak mereka tuh masih beraninya cuman buat melakukan suatu edit di animal model tertentu untuk menemukan disease of interest mereka. Jadi kayak ada beberapa misalnya aku nih mau neliti LVL6. LVL6 itu dia gunanya itu untuk mengurangi saturasi daripada si fatty acid gitu. Tapi si gen ini dia itu adanya letaknya di di ER, di dalam retikulum endoplasma. Jadi kayak sekarang kalau misalnya mau pakai antibody itu dia nggak bisa kedetek gitu loh. Jadi makanya sekarang diedit sama CRISPR-Cas9 ini dibuat kalau misalnya ada suatu tag tambahan, misalnya 32 asam amino tambahan, yang dimana 32 asam amino ini kalau nanti digabung sama LVL6 terus nanti dikasih antibody, dia itu bisa memberi respon. Nanti kita bisa tahu tuh LVL6 terlokalisasinya di mana. Jadi kebanyakan sekarang tuh orang-orang bikin penelitian itu gunain CRISPR-Cas9 untuk mencari penyakit-penyakit tertentu, misalnya lokalisasinya itu dengan itu gimana, atau nanti di pas disease progression-nya seperti apa, itu dengan cara dia melakukan edit ke tikusnya atau ke animal model yang mereka mau biar bisa terdetek. Jadi lebih kayak bukan buat terapi gitu-gitu, masih agak jarang dilakukan karena mungkin juga lebih susah kali ya. Ini tuh lebih gampang. Jadi intinya kita cuma masukin nih beberapa sequence yang akan bisa ngedetect our gen of interest gitu loh, buat nanti diteliti lebih lanjut. Jadi lebih ke yang itu aplikasinya CRISPR-Cas9 yang sekarang yang sama etik juga masih di-okein gitu. Yang kayak yang itu mungkin itu akan di masa depan, tapi benar banget sih kalau emang ini etik dan sainsnya balance gitu, dan kayak memang udah karena misalnya dari aku aja tuh 30% kan dari embrio tikus aku yang berhasil. Jadi misalnya dinaikin lagi chance-nya dan lain sebagainya, mungkin itu ke depan bisa. Tapi untuk sekarang lebih kayak untuk animal model, karena
ya tadi kasihan juga sih, misalnya dari tikus aku aja pertama nggak semuanya anaknya awalnya ngerefleksikan yang mutasi yang kita mau, terus satu, terus yang kedua ada yang off target. On off target itu bahaya loh. Kita bisa bahaya, bisa nonsense, bisa nggak kenapa-napa juga, kita nggak tahu gitu kan. Karena again DNA kita tuh begitu kompleks gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita delete suatu hal, bisa jadi nggak kenapa-napa itu bisa Dok, kayak saat di-read emang mutationnya nggak menyebabkan implikasi apapun, tapi ada juga yang misalnya ditambah satu basa udah langsung frame shift, kayak berubah sama sekali, kayak jadi makin bisa memperparah keadaan gitu kan. Itu sih yang kalau misalnya aku pelajarin dari yang aku lakuin di tikus aku, terus mau langsung diimplement ke human, ada beberapa pros and cons-nya juga gitu. Off target. Nah, fenomena off target itu artinya dia salah memutasikan gitu. Iya, biasanya mungkin karena desain, kan again yang desain juga manusia ya Dok. Jadi ya dari desainnya atau dari misalnya dia melakukannya mungkin ada kesalahan juga gitu. Jadi kayak off target gitu. Jadi mutasinya tuh nggak masuk semua, either nggak masuk semua atau nanti ada malah jadi salah masuk lokasinya, ke tempat lain. Itu tuh bisa sih. Dan tergantung dia nempel di mana ya, dia ke proteinnya ke fungsional atau cuman yang itu aja, makanya. Kalau di aku tuh terjadi satu delesi aja, terus itu tuh bikin tikusnya jadi yang kulitnya agak bolong gitu, sama dia jadi kecil, kayak nggak tahu, nggak gede-gede, terus kayak udah akhirnya di sacrifice aja kata sensei aku, kasihan gitu. Sensei itu guru ya, sensei. Oh iya, sensei itu guru. Karena kalau di Jepang tuh manggilnya sensei. Iya. Bukannya kalau di sini alternatif nih. Guru karate Dok, guru karate sensei juga. Oh iya juga ya. Iya. Mas Rehan, jadi itu tuh masih di embrio, nggak bisa kalau yang udah gede gitu, nggak bisa ya? Kalau masih embrio baru. Kayaknya sih Dok. Kayaknya Dok. Tapi mungkin kedepannya bisa kali ya. Karena kan di human aku sih belum ya di human nggak ada nggak sih Dok? Iya belum. Yang di kan baru di tikus kan, dan tikus kan Mas tadi bilang embrio. Berarti kan masih tahap embrio, berarti itu masih tahap yang memang tahap awalnya kali ya? Iya. Kalau off target tuh hampir sama dengan KTD nggak sih, kejadian dari inginkan? Misalnya dari vaksin. Iya. Saya sih tidak ingin dia off target. Iya. Siapa yang pengen? Kan nggak ada yang pengen. Tapi ya itu dikit sih proporsinya. Kayak seenggaknya kan itu 30%. Jadi kalau ada satu aja gitu yang heterolog atau yang homolog, itu masih bisa diturun-turunin nanti dapat. Tapi harus nunggu Dok. Jadi saya lulusnya lama Kak. Nggak lama sih, maksudnya jadi kayak sebenarnya bisa lebih cepat kelar, jadi karena nunggu dia beranak jadi lama. Kan harapannya langsung gitu loh, bisa diambil diteliti gitu kan, dibedah-bedah. Berapa lama Mas penelitiannya ini? Aku itu mulai September itu si lab animalnya itu ngelakuin jadi aku awalnya masih meeting rapat nih, kayak ini ya yang mau ditarget ini aja gimana, terus nanti ini kayak gini, terus kayak itu tuh sebulan sendiri, terus 2 bulan, terus abis itu udah ACC sebulan lagi dilakukan. Terus biasa sih tikus aku 1-2 bulan udah bisa beranak sih gitu. Jadi kayak tapi nanti kalau misalnya dilihat lagi, kayak misalnya pas dia positif, terus nanti dicek lagi nih, kok kadang kan kalau satu base pair di PC kan aku kan ngelihatnya pakai polymerase yang nanti nentuin gitu loh dia size-nya berapa. Cuman kalau di PCR yang biasa tuh kalau satu base pair doang tuh, misalnya yang satu di sini kan satu base pair paling nggak kelihatan gitu loh Dok, kayak bedanya. Kalau 10 base pair gitu kan bisa yang satu di sini, yang satu di sini gitu kan. Nanti kalau misalnya dia nggak kelihatan gitu, aku pikir dia positif gitu, tapi nanti pas aku coba lah kok nggak ada sinyal gitu loh, nggak ada lokalisasi yang aku mau gitu. Nah dari situ tuh yang menghambat gitu, kayak nikahin lagi deh, terus kayak gue udah lanjut nikahin nih anak-anaknya mau gue apain gitu kan, kayak ya udah di sacrifice, biasanya dikasih CO2, dikumpulin dikasih CO2, nanti dia itu kan pingsan, kita kubur gitu. Ampun, kasihan banget. Emang
Rupanya kasihan sih Dok. Kadang tuh bahkan kadang kalau aku sacrifice gitu aku giniin tikusnya. Tikus yang lain yang di kandang tuh kalau ngelihat bisa tahu, bisa kayak tahu gitu. Aduh habis ini giliran gue terus jadi kayak bergetar-bergetar gitu. Jadi kadang aku harus tutup gitu loh. Apa kayak tutupin aja pakai keranjang gitu biar dia tuh nggak ngeliat gitu. Karena rupanya animal tuh sensitif ya. Aku juga baru tahu tuh dari itu. Ini juga ya kalau dan sebagainya juga ya. Iya. Dan juga gitu. Kasian. Terus kadang besoknya kalau udah aku sacrifice, misalnya aku lagi sacrifice ada 7 tikus di kandang, aku sacrifice 5. Terus misalnya kan aku nggak sacrifice tiap hari, misalnya seminggu ke depannya aku mau sacrifice kayak, kok dia kurus, dia kayak tidak memakan makanannya gitu, kayak dia masih ingat gitu loh, kasian. Iya. Wow. Makanya tuh Nabila Ipo. Jadilah ahli biomolekuler. Jangan yang mati-matiin ya Dok, kasihan. Mas Rehan emang nggak bisa ya, misalnya yang gagal tuh dibuat lagi penelitian yang lain itu nggak bisa ya? Mungkin aku kadang suka share sih, kan penelitiannya banyak tuh di lab aku. Misalnya ada yang mau tikus gak? Iya, itu sering. Kayak misalnya buat, nih gue butuh livernya, pengen gue ambil enzimnya, ini ambil silakan gitu. Tapi itu terkadang karena aku terlalu, aku kan breedingnya banyak dong. Kayak kadang kan pengen punya banyak kan. Kayak kadang tuh sensei aku sampai kayak, keranjang tikus kamu banyak banget, kamu mending sacrifice aja deh yang ini. Soalnya mereka itu Dok kayak hotel, jadi kayak satu kandang di situ tuh per harinya berapa yen gitu loh. Berapa ratus yen, karena di maintenance kayak tinja-tinjanya dibersihin sama si orang animal lab-nya itu gitu. Kan aku nyimpen di sana tuh kayak semacam ada fee-nya lah gitu loh untuk per bulan maintenance dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang kalau dibunuh-bunuhin sama aku disuruh gitu biar kayak budget lah. Oke. Ya tapi semua itu kan pasti udah didiskusikan oleh tim etik sebelumnya kan. Iya. Cara bunuhnya juga nggak boleh sembarangan. Itu ada caranya. Yang pakai CO2 tadi gitu atau suntik ya. Suntik juga bisa. Tapi mahal ya. Enggak mahal sih. Maksudnya harus pakai saluran itu. Maksudnya harus pakai obat tertentu kan. Jadi kayak harus beli lagi gitu. Jadi terkadang kayak di animal lab-nya udah ada CO2, udah ada tabung CO2. Jadi terusnya masukin. Kalau kasih CO2 ya udah dia kan. Dan praktis. Berarti ada komite etik untuk animal sendiri ya? Ada Dok, aku tuh kayak banyak banget waktu itu paper yang harus desain gitu, ada kelasnya juga scientific ethic, terus ada kayak tutorialnya juga gitu-gitu tuh semuanya tuh harus dilakuin dulu sebelum mulai eksperimen. Gitu. Wow. Terus ini Ponglish lagi. Apa tuh? Jadi Nippon English gitu. Ponglish. Iya, Nipponglish namanya. Di aku tuh di sana kan Jepang aku biasa aja ya. Jadi kayak masih komunikasinya Nipponglish gitu dong. Jadi bahasa pengantar bahasa Jepang. Jadi ya sebenarnya kan aku international class. Jadi sebenarnya semua kurikulumnya in English gitu. Cuman lab orang-orang anggota lab aku masih English kurang nyaman gitu loh. Jadi aku presentnya harus campur gitu. Japanese English gitu. Bisa bahasa Jepang juga kan? Iya, harus bisa juga. Iya. Wow. Tapi aku nggak bisa sih. Tapi kan ini pernah kerja bareng Profesor Akiko Yamamoto? Oh iya, pernah. Ya, itu beliau ahli apa sih? Kalau beliau itu risetnya lebih ke DNA sih Dok. Dia itu kemarin sih yang aku lakukan ini jadi kayak ngetes DNA bakteri gitu bisa ke break kalau misalnya tuh dengan macam-macam karena kan ini material science ya, jadi macam-macam copper atau misalnya gold atau apa itu nanti efeknya ke DNA gimana gitu. Wow, wah nggak kerasa kita udah 1 jam tuh ngobrol-ngobrol bareng milenial. Berapa?
Iya, nggak kerasa kan? Nggak kerasa kan? Iya, seru nih. Belum baru permukaannya aja nih, belum masuk ke dalam teknik-tekniknya. Waduh. Makanya dia berapa semester di sana? 2 tahun tuh 4 semester ya. Iya, 4 semester. Cuman kelasnya gampang sih, maksudnya aku tuh 1 tahun udah nyelesain kelasnya, tapi risetnya aku nggak rekomen, nggak aku rekomen. Maksudnya penelitiannya sulit gitu. Sulit dong. Sulit. Cuman kalau suka bagus sih. Jadi pastiin banget kalau mau riset tuh emang harus bisa dibanting mental dan lainnya. Karena tuh riset aku juga baru tahu kayak kalau untuk yang orang perfeksionis mungkin agak sulit ya, karena 90% tuh pasti gagal deh. Percaya. Udah mau karena gimana gitu. Tapi enaknya adalah pas udah ending tuh kayak ketagihan gitu. Aku berhasil ini, aku pengen coba lagi yang lain gitu. Ini mencintai. Gila. 27 tahun. Iya kan? Bener ya? Iya, tahun ini ya. 27 tahun. 10 tahun lebih muda dari saya, Dok. Iya. Iya, makanya saya bilang 27 tahun kok nih ini di luar konteks ini ya, ilmu pengetahuannya. Kok pada saat usia muda tertarik mempelajari hal tersebut. Ini kan hal-hal yang ini nih halus-halus nih, makhluk halus gitu kan. Kok tertarik belajar ilmu makhluk halus? Aku awalnya juga sebenarnya kalau mau cerita di awal, aku tuh awalnya pengennya jadi dokter, Dok. Cuman nggak keterima. Tahu itu susah banget. Susah keterima di pilihan kedua. Pilihan kedua aku farmasi kan. Jadi ya udah masuk farmasi. Terus di farmasi sebenarnya aku tuh tipe yang kayak itu loh, kayak apa ya, kayak sebenarnya aku semuanya jago, tapi kayak nggak ada yang spesifik yang pinter banget gitu. Jadi kayak ya udah kayak semua mata pelajaran aku oke-oke aja gitu, yang industri atau klinis tuh oke-oke aja. Cuman yang bikin aku condong ke riset itu gara-gara waktu itu sempat pas S1 tuh apply iseng buat research gitu di Jepang gitu. Dipikirnya ya apa kok keterima ya alhamdulillah, sekalian jalan-jalan gitu kan. Terus tapi alhamdulillah keterima research di Jepang di University of Tsukuba juga tuh pas aku S1. Terus abis itu aku research di sana sambil short research tuh seminggu, terus kayak 3 harinya tuh culture day yang kayak main-main di Jepang gitu. Wah enak nih, seru-seru gitu kan. Terus pas aku lulus dari apoteker, aku kan sempat kerja di industri farmasi sebentar kan. Terus di email sama mereka ke emailku yang Yahoo itu kayak buka untuk S2 bla 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 bla. Jadi kayak mereka punya mailing listnya gitu ya kayaknya. Terus kayak kekirim, terus nggak tahu ya, kayak pengen apply aja, coba apply iseng, kalau misalnya keterima dan emang full beasiswa berangkat deh, tapi kalau misalnya nggak full kayaknya ya udahlah kerja aja mencari cuan-cuan gitu kan. Terus taunya ya udah keterima, dapat beasiswa juga full, terus kayaknya ya sayang kan kalau nggak diambil. Terus aku sih ingat, aku lebih kayak ingetin kata hatiku sih. Aku ingat pas waktu itu aku happy kan ngejalaninnya, jadi ya udah aku berangkat deh gitu. Terus pas aku lakuin ya alhamdulillah suka juga sih, happy juga. Jadi ya udah deh kayak gitu. luar biasa. Iya, rupanya seru, ada serunya gitu. Tapi ya ada down-nya juga. Nah, setelah udah jadi master nih di Tsukuba, masih minat jadi dokter? Dok, sumpah ya Dok, kalau dokter itu 3 tahun aja Dok, aku mau deh. Ini 5 tahun lebih nggak sih Dok? Aduh. 6 tahun. Aku tuh sebenarnya pengen gitu loh. Aku kan banyak temen dokter juga ya, kayak ngumpul-ngumpul tuh mereka mau makan cerita kasus gitu. Ya aku agak ngerti dikit sih, karena kan emang farmasi juga diajarin ada ilmu biomedik kan. Aku sekelas sama anak FKM gitu-gitu juga kadang tahu aja. Oh ya, terus kayak seru aja gitu dengernya kasus gitu. Jadi kayak masih mikir kayak hidup-hidup mau gue coba ya, tapi kayak ya Allah Dok, lama banget ya dedikasi seorang dokter tuh, aku acungin jempol banget Dok. Terus aku baru tahu
PPDS tuh nggak dibayar ya dok, jadi tuh emang harus menabung banget kan ya kalau mau jadi dokter, karena aku nggak mau ngerepotin orang tua juga kan gitu, jadi emang butuh financial juga, butuh waktu juga, jadi ya mungkin yang paling mendekati ya aku PhD aja deh gitu. Yang dan aku mensupport dokter-dokter dari belakang saja. Dan kita butuh sebetulnya kayak gitu, iya kan? Bukan cuma dokter spesialis gitu ya, subspesialis, tapi keren banget sih dokter spesialis tuh dedikasinya. Beneran deh, aku nggak bohong deh. Kalau misalnya aku tuh kayak aku mikirnya, wah bisa nggak? Belajar terus harus mengambil cuan-cuan dari yang lain gitu kan, karena kan wah susah sih kayaknya. Oke. Mungkin ada pesan Rehan mungkin nih untuk teman-teman yang mau belajar di luar negeri khususnya Jepang gitu. Menurut aku sih apa ya, jangan takut coba sih, jangan pernah mikir kalau itu tuh nggak mungkin, menurut aku kayak gitu, karena kalau emang punya passion dan emang suka banget riset, menurut aku Jepang tuh emang ada wadahnya dan emang itu dapat mendevelop research-nya tuh tinggi karena emang udah advance gitu. Cuman ketahuin aja kayak culture-nya itu kira-kira cocok nggak sama kalian, karena kan orang Jepang tipenya yang work hard ya, bukan work smart, beda. Jadi kayak mereka bukan dua-duanya nggak ada yang bagus nggak ada yang jelek, cuman mereka tuh tipenya yang kalau nggak ngelihat kita kerja ya udah dianggapnya kita nggak kerja walaupun hasilnya gimana gitu. Tetap kayak misalnya hasil oke nih, kayak tetap oke, good, but you have to work harder gitu loh. Tapi kalau misalnya kita udah work harder terus hasil kita jelek, kita di encourage gitu, kayak it's okay, kayak nggak apa-apa gitu. Jadi itu yang aku alamin sih. Jadi lebih kayak dan nggak harus di Jepang juga sih, bisa dimanapun kan. Kayak di Europe juga style-nya beda. Tentuin aja yang memang culture-nya cocok sama yang personality kalian gitu. Menurut aku itu. Dan coba aja. Kayak kita nggak pernah tahu sih. Jadi mending dicoba daripada cuman penasaran penasaran aja. Oke, gitu. Terima kasih Raihan. Coba Ipo dan Nabila, biasa ritual Dr. Aisy berbagi kesan pesan terhadap narasumber. Silakan Ipo dulu deh. Oke, Mas Raihan, kesannya pertama kan baru tahu hari ini juga. Jadi jam yang awal bahwa pembicaranya adalah seorang farmasi, dan ternyata pas masuk yang diomongin masalah genetik, polimorfisme juga. Wow, penelitian lagi. Jadi ternyata Mas Rehan bisa seorang farmasi yang karena keinginan menjadi seorang dokter, sekarang jadi dokter juga, tapi pasiennya mencit sama apa, itu bagus juga, karena kita pun jadi dokter harus tuntut seperti itu, cuma kan beda plannya, fasenya juga beda. Jadi luar biasa kesannya, pinter banget, masih muda sudah S2, saya yang sudah tua baru mau spesialis. Jadi thank you untuk informasinya hari ini. Terima kasih dokter. Oke. Ya, makasih Ipo. Nabila silakan. Sangat inspiring banget deh. Jadi maksudnya kan benar-benar apa ya? Kalau misalnya saya kan juga masih baru awal lah ya. Maksudnya untuk tahu seperti ini lebih detail dan mengetahui nih. Alhamdulillah dapat kesempatan. Makasih Dokter Aisy. Ya, jadi keren banget. Terus juga inspirasi juga buat jadi saya ya. Apalagi ini masih muda. Terus menekuni hal yang nggak semua orang tuh suka kayak gitu. Tapi kalau memang udah passion dan sebagainya, ya mungkin nanti menginspirasi saya juga ya. Berarti masa depan kan memang sekarang udah kan harus menuju gitu. Jadi keren lah pokoknya. Iya. Keren. Emang keren banget ya, karena memang bidang-bidang seperti ini nih harus berkembang sehingga mendukung ya. Kita mesti berkawan baik dengan bidang-bidang biomolekuler, bidang gene editing, karena banyak penyakit-penyakit yang memerlukan hal tersebut ya. Iya, penyakit katastrofik yang memakan biaya banyak, itu perlu hal-hal seperti ini. Kayak di rumah sakit Darmanis itu dok, kan kanker mungkin bisa aja nanti tahun 2000 berapa kanker itu udah nggak ada dok, bisa aja kan dok. Iya. Kalau gene editing. Ya, sure. Ya, makanya perlu nih yang model-model Raihan, pemuda milenial yang bukan hanya TikTokan, tapi tapi udah mikir ke TikTok
melakukan edukasi, Dok. Oh, itu edukasi ya. Iya. Malah nanti kalau nggak masuk ke TikTok malah nggak ini juga mungkin, Dok. Oh iya. Iya. Memang apa namanya? Ilmu mesti masuk kemana-mana ya, ke media sosial mana-mana ya. Iya. Zaman, Dok. Bisa aja ngelesnya Nabila. TikTok gitu, Dok. Oke, kita sampai di ujung dari podcast Dr. Aisy Berbagi. Terima kasih banget ya Raihan ya, sangat inspiring. Lalu kemudian Dr. Ipo dan Dr. Nabila, terima kasih udah nemenin di kesempatan pagi hari ini, dan tetap semangat ya, dan sukses buat kalian bertiga, generasi penerus yang nanti akan menggantikan generasi yang agak tua. Agak tua. Akhirnya keluar juga tua ya. Oke, terima kasih atas kebersamaannya, dan kita simak nanti episode selanjutnya dari Dr. Aisy yang berbagi, yang tetap dengan narasumber yang asik-asik, menggelitik dan ciamik. Sampai jumpa dari Dr. Aisy Berbagi, Stage for the Real Expert. Duduk manis, apa po? Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.